Salam jumpa dan salam sehat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 18 Desember 2020, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut. Bersama saya, Aryani. Saya Tina. Saya Tiffany dari Jakarta. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel, keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Friday of the third week of Advent. First reading. Readings from the book of Jeremiah. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will raise up a righteous shoot to David. As king he shall reign and govern wisely. He shall do what is just and right in the land. In his days Judah shall be saved. Israel shall dwell in security. This is the name they give him, the Lord our justice. Therefore the days will come, says the Lord, when they shall no longer say, as the Lord lives, who brought the children of Israel out of the land of Egypt, but rather, as the Lord lives, who brought the descendants of the house of Israel up from the land of the north, and from all the lands to which I banished them, they shall again live on their own land. The words of the Lord. Thanks be to God. Mazmur tanggapan dengan refren. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Refren. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin.
Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Refren, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Refren, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Responsorial Psalm. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. O God, with your judgment endow the king, and with your justice the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. Responsorial Psalm. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor. The lives of the poor he shall save. Responsorial Psalm. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Blessed be the Lord, the God of Israel, who alone does wondrous deeds, and blessed forever be his glorious name. May the whole earth be filled with his glory. Responsorial Psalm. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Hallelujah. Alleluia, Hallelujah. O leader of the house of Israel, giver of the law to Moses on Sinai, come to rescue us with your mighty power. Hallelujah, Hallelujah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan sampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Readings taken from the Gospel of Matthew. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with his child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means, God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relation with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Bacaan tambahan diambil dari kitab Yesaya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok, mereka berakar di dalam tanah.
Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Power of God and the vanity of idols. Who has measured with his palm the waters, marked off the heavens with a span, held in his fingers the dust of the earth, weighed the mountains in scales and the hills in a balance? Who has directed the Spirit of the Lord, or entrusted him as his counselor? Whom did the consult to gain knowledge? Who taught him the path of judgment, or showed him the way of understanding? See, the nations count as a drop in the bucket, as a wisp of cloud on the scales. The coastlands weigh no more than a speck. Lebanon will not suffice for fuel, nor its animals be enough for burnt offerings. Before him all the nations are as naught, as nothing, and void he counts them. To whom can you liken God? With what likeness can you confront him? An idol, an artisan cast with. The smith plates it with gold, fits it with silver chains. Do you not know? Have you not heard? Was it not told you from the beginning? Have you not understood from the founding of the earth? The one who is enthroned above the fold of the earth, its inhabitants like grasshoppers, who stretches out the heavens like a veil, and spreads them out like a tent to dwell in, who brings princes to naught, and makes the rulers of the earth as nothing. Scarcely are they planted, scarcely sown, scarcely their stem rooted in the earth, when he breathes upon them, and they wither, and the strong wind carries them away like straw. To whom can you liken me as an equal? Says the Holy One. Lift up your eyes on high, and see who created this. He leads out their army and numbers them, calling them all by name. By his great might and the strength of his power, not one of them is missing. Why, O Jacob, do you say and declare, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God? Do you not know? Have you not heard? The Lord is God from of old, creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary, and his knowledge is beyond scrutiny. He gives power to the faint,
abundant strength to the weak. Though young men faint and grow weary, and youths stagger and fall, they that hope in the Lord will renew their strength. They will soar on eagle's wings. They will run and not grow weary, walk and not grow faint. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.